Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saat ini adalah pukul 1.40, artinya pukul 1 malam lewat 40 menit, belum sampai jam 2 malam. Jadi adalah suatu hal yang biasa bagi kehidupan kita untuk bernuansa, untuk berpikir, untuk merenung, untuk hadir di hadapan Allah dan Rasul-Nya dalam rangka menyampaikan kebaikan dan kebenaran ini. Semoga kita dimudahkan langkahnya, dimudahkan jalannya menuju Allah dan Rasul kepada keselamatan kita bersama. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada pagi hari ini kita mencoba untuk menyampaikan nasihat Allah, nasihat Rasul, pelajaran Allah, pelajaran Rasul yang disampaikan kepada Bani Israel, yakni sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ternyata pelajaran itu sama, pelajaran itu serupa, hanya saja berbeda syariat, berbeda cara, karena momen dan waktunya tidak sama. Makanya jauh-jauh hari saya mengatakan kepada semua saudara kita bangsa Indonesia yang beragama, yang agamanya beda dengan kita, supaya tidak mempersoalkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam agama masing-masing. Karena semua agama itu hakikatnya adalah benar, hakikatnya adalah lurus. Yang membedakan agama-agama itu dengan Islam hari ini adalah masalah syariatnya itu, masalah praktek ibadahnya itu. Kalau kemaslahatan bersama ya sama, dimana seketika kita senang tentang sesuatu, otomatis orang lain juga senang tentang sesuatu. Seketika kita tidak senang tentang sesuatu, otomatis orang lain juga tidak senang tentang sesuatu. Maka nasihat Allah dan Rasul-Nya, berikanlah kepada mereka apa yang kita senang, apa yang kita suka. Bahkan hadis Nabi mengatakan bahwa tidak beriman seseorang itu sebelum dia mencintai saudaranya atau orang lain sebagaimana mencintai dirinya. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita umat muslim, mana ajaran cinta kasih yang diajarkan oleh Allah dan Rasul melalui Nabi Muhammad, itu banyak. Salah satu diantaranya adalah yang saya katakan tadi, kita tidak beriman kepada Allah sebelum kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Begitu juga dalam session dakwah, seketika kita melihat saudara kita bermaksiat, melakukan keburukan, membuat bencana di tengah alam semesta ini, kita diwajibkan untuk bertausiah kepadanya, menyampaikan nasihat kepadanya, yaitu dengan tausiah yang benar. Wa tawassaw bil haq, tausiah yang benar. Benar dalam artian bukan menurut kita,
benar menurut Allah dan Rasulnya, sesuai dengan teks dan konteks yang Allah kehendaki. Nah, jika mereka tetap bermaksiat, tetap berbuat kerusakan di muka bumi, maka tausiahi dengan jurus yang kedua, yaitu watawa sawi sobri. Tausiahi saudaramu itu dengan kesabaran, ketabahan. Jika tidak juga, atau masih juga berbuat maksiat, berbuat keburukan, kebrutalan di atas bumi, maka tausiahi dia dengan jurus terakhir, yaitu watawasabil marhamah. Tausiahi saudaramu itu dengan kasih sayang, dengan kecintaan, tidak ada caci, tidak ada maki, tidak ada sumpah sarapah. Artinya dengan doa. Doakanlah kepada Allah, kepada Rasul, semoga saudara ini mendapat petunjuk dan kebenaran di dalam kehidupannya. Adapun kalau ada kita melihat kekejaman yang ada di dalam ajaran agama Islam, itu bukanlah kekejaman, tetapi merupakan hukuman dari Allah dan Rasul kepada mereka yang melanggarnya, kepada mereka yang melakukan kemaksiatan yang Allah dan Rasul melarangnya. Jadi itu bukan kekejaman. Itu pun juga hikmahnya adalah kalau hari ini dia dihukum dengan hukum Allah dan Rasul, misalnya dia mencuri pada ukuran kadar tertentu yang dianggap terkategori untuk dihukum dengan potong tangannya. Nah, itu. Namun setelah diadili, kadang-kadang orang mencuri itu juga bukan karena keinginan dia mencuri, karena terpaksa bisa jadi. Makanya ada pengadilan dulu. Kemudian ada perempuan gadis atau laki-laki perjaka, mereka berzina, maka dicambuk 100 kali. Begitu. Dan terakhir, orang yang membunuh, orang yang membunuh itu juga dihukum bunuh. Dan ini bukanlah kekejaman, tapi begitulah aturan Allah, aturan Rasul kepada semua kaum dan umat, pada nabi-nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad, dari Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, sejatinya begitu peraturannya. Kalau ada nabi-nabi yang belum sempat melaksanakan hukum sedemikian, berarti situasi dan kondisi saat itu belum memungkinkan untuk hukum itu diterapkan. Dan jangan diartikan itu kejam, dan jangan diartikan itu sebagai bentuk kasih sayang Nabi kepada kaumnya. Tidak. Tetapi pada waktu itu hukum itu belum bisa diterapkan di eranya dia. Nah, termasuk juga seorang laki-laki yang sudah beristri, seorang perempuan yang sudah bersuami, mereka berzina. Nah, itu tidak ada tawar-menawar, tidak ada peradilan. Kalau terbukti disaksikan oleh 4 orang, maka jatuhlah hukumnya dengan hukum rajam, ditanam ke dalam tanah sebatas dada, dilempari dengan batu sampai mati. Batunya bukan batu besar, tapi batu kecil-kecil sampai mati. Mungkin saat itu mereka terhina dan dihinakan oleh Allah Rasul melalui kaum dan umat serta nabinya. Tetapi setelah itu pula selesailah urusannya dengan hukum. Di alam sana mereka masuk ke dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, yaitu surganya. Kenapa? Karena semua hukum itu sudah selesai di dunia. Dia ikhlas menerimanya, dia mengakui, kemudian dia bertobat sebelum dia mati. Nah, jangan diartikan ini sebuah kekejaman,
Tapi artilah ini sebuah keadilan. Maslahat, pendidikan, pembelajaran bagi semua yang belum sempat melakukan kesalahan dan kekeliruan itu, saudaraku. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran pertama yang diajarkan oleh Allah Rasul kepada Bani Israel. Artinya sejak zaman Nabi Yakub, ya, karena beliau inilah anak Israel, sampai nanti ke zaman Musa, sampai nanti ke zaman Daud, semestinya di zaman Isa. Pelajarannya sama dengan kita, umat Muslim. Karena semua mereka juga pada hakikatnya adalah Muslim. Cuman berbeda penyebutan karena daerahnya beda, bahasanya beda. Ya. Nah, kita lihat dalam firman, yaitu surah Al-Baqarah ayat 40. Dikatakan, Ya Bani Israel, lazkur ni'mati allati an'amtu alaikum. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum, fa iyaya farhabun. Nah, kalimat ini mengingatkan kepada kita tentang Bani Israel yang kemarin kita sudah bikinkan videonya. Sudah kita buat ceritanya. Bahwa Bani Israel dalam kajian tasawuf atau hakikat, dia tidak menunjuk kepada keturunan Nabi Yakub saja. Tetapi dia menunjuk kepada semua ruh yang diperjalankan oleh ayahandanya dari rumah tempat mereka berada ke dunia, ke tubuh, ke hati, kemudian lahir, mereka menetap kembali kepada rumah untuk bertemu dengan Tuhannya di situ. Dia adalah ruh kita, saudaraku. Dia adalah mukmin, saudaraku. Dialah yang menjadi Nur Muhammad. Nah, jadi kalau kita berkata mukmin atau orang beriman kepada saudara kita Muslim, jangan diartikan pula mukmin ini adalah hanya orang Muslim, hanya orang Islam. Tidak begitu bahasanya itu. Karena mukmin itu artinya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menyaksikan Allah, tidak nyata Allah, melainkan nyata sifatnya, nyata wujud sertanya, nyata Rasul yang dirasulkannya. Bernama ia dengan nama Muhammad. Ingat, Muhammad di sini bukan Muhammad Nabi, bukan Muhammad bin Abdullah bin Aminah orang Arab. Itulah badan, itulah tubuh, itulah jasad manusia yang sama dengan kita. Kita cerita Muhammad yang bukan Muhammad itu, saudaraku. Tolong dipahami. Oke? Nah, jadi pada ayat itu kita temukan kalimat yang berbunyi, Ya Bani Israel, lazkur ni'mati allati an'amtu alaikum. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum, fa iyaya farhabun. Diingatkan kepada semua kita yang dia adalah ruh, dia adalah anak daripada yang mengutus, daripada yang memperjalankan tadi, supaya kita mengingat nikmat. Nikmat itu artinya rasa, kenikmatan itu artinya yang dirasakan. Mana ianya rasa pada diri kita? Itulah ruh. Ruh itu rasa, rasa itulah ruh. Nah, rasa itulah diri kita yang sebenar diri. Ingat itu. Dalam bahasa lainnya, tolong ingat diri. Tolong tahu diri. Tolong pandai-pandai membawa diri. Itu, saudaraku, maksud daripada fazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Gitu. Nah, kemudian pada ayat itu juga dikatakan wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tepati oleh kamu janji kamu kepadaku.
maka aku pun akan menepati janjiku kepada kamu. Mana janji kita? Mana sumpah kita? Mana ikrar kita? Nah, janji dan sumpah serta ikrar kita, itulah momentum seketika kita melihat Allah yang tidak nyata Allah, melainkan nyata sifatnya, melainkan nyata wujud sertanya, melainkan nyata Rasul yang ia rasulkan atas semua Rasul-Rasul dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak nyata Allah bagiku hari itu, saat itu, kecuali yang nyata adalah utusannya, sifatnya, wujud sertanya, bernama ia dengan nama Muhammad. Artinya sejak zaman Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, ya, sampai Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan sampai ke Isa itu, mereka juga punya janji sama dengan kita. Sama dengan kita. Yaitu menyaksikan Allah yang tidak nyata Allah, melainkan utusannya, sifatnya, wujud sertanya yang nyata bagi kita. Nah, cara kita menepati janji kita, akuilah dia, ikutilah dia sebagai perwujudan Allah di alam semesta. Makanya Muhammad yang kita ceritakan ini, di zaman Adam dia muncul, di zaman Idris dia muncul, di zaman Nuh dia muncul, di zaman Hud, Saleh sampai Ibrahim, seterusnya, bahkan hari ini dia muncul. Dari mana Pak Abu tahu? Lah, kita dapat petunjuk, kita dapat hidayah, kita dapat inspirasi, kita melakukan sesuatu kebaikan dengan petunjuk-petunjuk itu. Dari mana kita dapat? Kalau bukan dari dia yang membawa petunjuk, kalau bukan dari dia yang membawa agama, kalau bukan dari dia Syaidul Mursalin itu, saudaraku. Itu. Karena Allah pernah berfirman melalui beliau, via Nabi Muhammad. Itu. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul, menyatakan wujud sertanya. Nah, beliau itu membawa petunjuk, dan beliau itu membawa agama untuk dimenangkan petunjuk dan agama ini dari semua agama-agama yang lainnya. Walaupun orang musyrik tidak suka. Jadi beliau itu yang memberikan petunjuk, walaupun orang musyrik tidak suka. Mana orang musyrik? Orang musyrik adalah orang yang berkeinginan pula menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, mengangkat dirinya sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa dia? Jangan kita katakan orang lain yang merek agamanya beda dengan kita. Bukan begitu maksudnya. Orang musyrik yang ada ia pada kita, itulah jiwa, itulah dia manusia, itulah dia yang terbuat dari 4 anasir. Dia sudah ada di tubuh ini sebelum roh ditiupkan. Nah, dia pengen pula jadi Tuhan, pengen pula diagung-agungkan. Itu yang kita lihat selama ini pada orang-orang yang jauh daripada Allah dan Rasulnya. Merasa besar, merasa hebat, dialah segala-galanya. Semua manusia diatur seperti kehendak dia. Hitam kata dia hitam, putih kata dia putih. Itu dia contohnya. Jadi orang musyrik itu adalah nafs, jiwa atau manusia yang ada pada setiap insan itu, saudaraku. Ya. Nah, jadi begitu. Ingatlah nikmat itu. Ingatlah rasa itu. Ingatlah diri kamu bahwa dia datang dari Allah. Nanti semestinya dia kembali juga kepada Allah, di bawah naungan dan tuntunan Rasul yang dirasulkan,
yang telah memperjalankan kita ini dari terang kepada gelap, kemudian kembali kepada terang kembali. Nah, semua itu sudah kita mulai dalam praktek sholat atau menghubungkan rasa diri kepada rasa beliau yang wujud serta Allah dari saudaraku. Itulah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad yang sudah bersolawat Allah kepada dia, bersolawat malaikat kepada dia. Bukan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu doa kita kepada Allah. Tapi solawat itu sekarangnya solu, hubungkan atau hubungan. Jadi Allah sudah berhubungan dengan dia, para malaikat petugasnya sudah berhubungan dengan dia, maka dikehendaki kita juga berhubungan dengan dia. Nah, keliru kalau orang mengatakan, wah, orang Islam itu mendoakan nabinya, meminta sejahterakan nabinya, dan sebagainya. Yang keliru itu sebenarnya tidak juga mereka. Kita yang keliru mengartikan ajaran kita sendiri. Kita katakanlah sholawat itu ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Ya Allah, sejahterakanlah Muhammad sebagaimana telah disejahterakan Ibrahim. Akhirnya semua orang mengatakan begitu. Umat Islam mendoakan nabinya agar sejahtera, berarti bagaimana mungkin nabinya diikuti dan sebagainya. Padahal Allahumma sholli ala Muhammad itu bukan kepada nabi, melainkan kepada Rasul. Artinya bukan sejahterakan, hubungkanlah aku dengan Muhammad sebagaimana Ibrahim sudah berhubungan terdahulu kepada beliau. Itu maknanya. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan syafaat, dapat obat, dicabut penyakit hati dalam dada ini. Itu kejadian di dalam sholat, saudaraku. Nah itu. Kalau solu itu asal katanya ya, sholawat itu doanya, prakteknya adalah sholat. Nah ini. Kita katakan pula, marilah kita bersolat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya, supaya nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Waduh, ini kusut, ini kacau, saudaraku. Karena solu itu artinya hubungan, sholawat itu doanya, praktiknya adalah sholat. Makanya kita mengeluarkan kajian-kajian tentang bagaimana cara rasa diri kita itu disatukan dengan rasa dirinya Rasul. Rasul itu serta Allah. Disitulah dicabut penyakit hati dalam dada. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, lama-kelamaan dicabut, habis sakit hati, hilang penyakitnya, maka kita sehat. Kan begitu yang tertulis pada surat Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ kucabut penyakit hati mereka, maka itu mereka itu sehat. Kalau tidak, penyakit hati merambah kemana? Ke tubuh, ke badan, ke jasad kita ini. Macam-macam penyakit yang kita derita. Karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka ditambah oleh Allah penyakitnya. Artinya bukan ditambah, dia merimpah. Dia merambah kepada tubuh, badan, jasad. Sudah hati berpenyakit, tubuh pun berpenyakit. Maka kita tersiksa. Kita teraniaya oleh diri kita sendiri, saudaraku. Karena kita tidak mau bertemu Allah dan Rasul di dalam sholat. Karena kita tidak mau sholat yang khusyuk seperti yang diajarkan kepada kitab Quran itu. Itu persoalan. Oke. Nah, tepatilah janji kita kepada Allah dan Rasul. Melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Mencontoh apa yang dia contohkan. Pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu pada dia. Itu. Nah, laksanakanlah itu. Kan itu ketaatan. Itu janji dan sumpah kita. Dalam pernyataan bahwa tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak nyata Allah, melainkan nyata ia pada Rasul. Tidak nyata Rasul, melainkan ia nyata pada Nabi Muhammad. Beliau itulah orang Arab. Itu. Kemudian di akhir ayat pada surat ini ya, yang Al-Baqarah 40 ini dikatakan
fa iyaya farhabun, dan kepada kamilah atau kepada akulah kamu itu tunduk. Ya, hanya kepada Allah dan Rasulullah kita itu tunduk, tidak kepada yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk kepada ayat 41. Bunyi apa itu? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awalan kafirun bih. Nah, berimanlah kamu. Ya, berimanlah kamu kepada apa yang sudah aku turunkan, ia ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali kafir dan ingkar kepadanya. Begitu saudaraku. Maka kitab Quran ini bukan kitab abal-abal, bukan kaleng-kaleng, bukan ceplakan. Karena nasihat dan ajaran yang ada padanya itu sangat dalam. Maaf, jangankan orang-orang di luar agama Islam, orang di dalam agama Islam pun belum tentu mengerti bahasa ini. Maaf, sekali lagi saya katakan. Nah, Allah menyatakan suara katanya melalui Rasul. Rasul menyatakan suara katanya melalui Nabi Muhammad bin Abdullah. Apa bunyinya? Wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wala takunu awalan kafirun bih. Berimanlah kamu kepada apa yang sudah kuturunkan, ia ada di dalam kamu. Di sini. Dan janganlah kamu menjadi yang pertama kali mengingkari dia. Jadi Allah dan Rasul via Nabi Muhammad itu ngomong kepada siapa? Kepada apa? Hei, berimanlah kamu. Nah, kamu di sini siapa? Kalau tidak bisa-bisa kita pasti mengatakan ruh. Diri kita sebenar diri. Atau Bani Israel tadi. Pasti kita katakan kata itu, kalimat itu, bahasa itu untuk kita. Apakah itu benar? Untuk zaman Nabi Muhammad benar. Karena yang diturunkan oleh Allah adalah Rasul via Nabi Muhammad. Maka berimanlah kamu wahai kaum Quraisy, wahai orang yang hidup sezaman dengan kaum Quraisy yang bertemu dengan Muhammad bin Abdullah. Berimanlah kamu kepada dia. Karena padanya ada yang kuturunkan, yaitu Rasul. Rasul itu ada dalam dadanya. Berimanlah kamu. Karena Muhammad Nabi itu, Muhammad bin Abdullah itu menyuarakan suara Rasul, mengatakan kata Rasul, mencontohkan perbuatan Rasul dari Allah. Maka kamu wahai kaum Quraisy atau orang-orang yang hidup di zaman kaum Quraisy, berimanlah kepadanya. Benar. Tapi kalau untuk zaman kita hari ini, apa yang sudah diturunkan oleh Allah dan Rasul kepada kita apa? Pasti kita mengatakan kitab Quran, kitab buku. Pertanyaannya, apakah itu benar? Jawabnya, ada benarnya. Begitu bahasanya. Ada benarnya. Karena apa yang ada pada kitab Quran semuanya adalah suara kata Allah yang nyata pada Rasul, suara kata Rasul yang ada pada Nabi Muhammad, ditulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, dan kulit hewan, serta sebagainya. Saya katakan ada benarnya. Nah, kenapa Pak Abu Fikri mengatakan ada benarnya? Karena ada satu tujuan yang lebih dalam lagi daripada itu. Kalau membaca kitab Quran itu orang banyak yang bisa. Bahkan hafal 30 juz.
Tapi bagaimana mempraktekkannya, belum tentu dia bisa. Belum tentu sama seperti yang Allah Rasul kendaki. Belum tentu. Karena jangankan di zaman sekarang, di zaman Nabi Muhammad saja ada yang hafiz wahyu. Mereka itu ingkar kepada Allah dan Rasul. Ada. Apalagi di zaman sekarang. Lisannya fasih, bacaannya mantap, makhraj tajwidnya pas. Ya. Bahkan pandai pula mengkritisi bacaan orang, saking hebatnya dia itu. 30 juz dia hafal. Tapi apa yang dia lakukan? Apa yang dia buat? Ya sesuatu yang Allah dan Rasul tidak suka. Kadang-kadang dia bersuara kasar, berkata keras, menyakiti orang, bahkan menghina orang-orang yang bacaannya mungkin belum pas, belum tepat. Semestinya tidak boleh begitu. Dia hanya mengarahkan, mengingatkan dengan baik dan benar serta ramah, bukan menjatuhkan. Oh, baru kali ini pula saya mendengar bahwa bacaannya begitu. Tidak perlu itu. Anda yang sudah fasih itu wajar Anda bisa, karena dari kecil Anda membaca kitab itu. Lah, kalau orang-orang yang sudah tua baru belajar, untung dia mau, untung dia bisa walaupun hanya terbata-bata. Apakah kita tidak berpikir ke sana? Semestinya kita pikirkan. Nah, yang dituju oleh Allah saat ini, sekarang ini kepada kaum di akhir zaman, sebenarnya bukan hanya Rasul yang ada dan Nabi Muhammad. Karena kita tidak bertemu era itu. Bukan hanya suara kata Allah dan Rasul yang dinyatakan Nabi Muhammad yang ada pada kitab Quran. Bukan hanya itu. Lebih diutamakan lagi kepada dia yang selalu serta bersama kita. Ya, kalau kita kan ruh tuh. Kita kan rasa tuh. Kita adalah Bani Israel tuh. Tapi ada yang menyertai kita setiap saat. Yaitu adalah nafs diri kita. Jiwa kita. Manusia kita. Ini dia. Yang ianya terbuat dari spermatozoa. Dari air mani. Perhatikan itu. Makanya sampai Allah dan Rasul berkata, "Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib." Hendaklah insan itu memperhatikan dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya dia dijadikan dari air sulbi yang memancar dari dada dan tulang rusuk. Dalam bahasa orang pasarnya dari air mani laki-laki, saudaraku. Perhatikan itu, pelajari itu. Makanya orang sekarang mempelajari itu. Dibawalah air itu ke laboratorium. Dilihat dengan mikroskop, ternyata di dalam air itu terdapat jutaan ekor makhluk. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya ekor cambuk. Dia sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang di rahim perempuan. Siapa dia? Siapa dia? Sehingga dia menjadi embrio, cikal bakal tubuh kita. Siapa dia? Nah, di dalam tubuh mungil itulah terdapat nafs, jiwa atau manusia, saudaraku. Makanya kalimatnya berbunyi, hendaklah manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Jadi manusia itu terbuat dari air mani. Disinilah saya katakan bahwa kita ini bukan manusia. Yang manusia itulah tubuh badan jasad kita, casing kita, yang di dalamnya sudah ada hidup dan kehidupan sebelum kita ditiupkan ke dalamnya. Nah, kepada dia inilah Allah dan Rasul berkata, berfirman dengan kalimat wa aminu bima anzaltu fikum. Karena manusia ini kalau sudah dimasuki oleh ruh, maka dia berfungsi, pendengarannya berfungsi, penglihatannya berfungsi,
otaknya berfungsi, hatinya berfungsi, semuanya berfungsi. Persis kayak ruh itu. Nah, di saat itulah Allah mengingatkan, berimanlah kamu kepada Dia yang aku turunkan ada di dalam dirimu. Tentu Allah mengingatkan melalui Rasul ya. Rasul mengingatkan melalui Nabi Muhammad yang tertuang ianya ada pada kitab Quran. Surah Al-Baqarah ayat 41. Nah, jadi ruh ini, diri kita sebenarnya diri kita ini, dia menyuarakan suara Allah, menyuarakan suara Rasul kepada manusia tadi, kepada nafs tadi, kepada jiwa tadi. Yang ianya terbuat 4 anasir. Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Seketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa?" Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita, kata Rasul. "Ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu?" Karena anasir air telah menjadi urat, benak, tulang pada kita. Maka timbullah nafsu. "Ya Rasulullah, mengapa timbul dunia?" Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu, aroma pada kita. Maka timbullah dunia. "Ya Rasulullah, mengapa timbul syaitan?" Karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Jadi wujudnya adalah batang tubuh, non wujudnya yang ianya di balik batang tubuh, itulah dia nafs, jiwa atau manusia, ditempatkan di dalam jantung. Nah, kepada dia inilah Allah dan Rasul berkata, "Berimanlah kamu kepada Dia yang sudah kuturunkan ada pada kamu." Maksudnya berimanlah kepada ruh, kepada mukmin, kepada diri yang ianya adalah kita sendiri, saudara. Itu. Nah, bayangkan sebegitu percayanya Allah kepada ruh, kepada diri kita sebenar diri, sampai-sampai si jiwa, si nafs, si insan ini disuruh beriman kepadanya, bukan beriman kepada Allah dan Rasul. Kok bisa begitu? Karena semestinya roh ini, diri kita sebenar diri ini, rasa ini, menyuarakan suara Allah, menyuarakan suara Rasul, mengatakan kata Allah, mengatakan kata Rasul, memperbuat perbuatan Allah, memperbuat perbuatan Rasul kepada apa dan siapa saja, terutama kepada dirinya sendiri. Itu semestinya. Makanya Allah dan Rasul jauh-jauh hari memerintahkan kepada manusia, kepada nafs, kepada jiwa yang terbuat 4 anasir tadi, supaya beriman dia kepada ruh, kepada diri kita sebenar diri. Bayangkan kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak punya pemahaman dan pengalaman seperti yang Allah Rasul kehendaki, apa yang terjadi? Apanya yang mau diimani oleh si jiwa, oleh si manusia, oleh nafs yang terbuat 4 anasir tadi? Apanya yang mau diimani? Itu sebabnya sebagai hukuman, roh tadi, diri yang sebenar diri pada kita tadi, Nur Muhammad tadi, Bani Israel tadi, dia dijajah, dia ditekan, dia disiksa oleh dirinya sendiri dengan cara dipaksa untuk berbuat maksiat, memenuhi hawa nafsu dan setan, sehingga dalam kehidupannya dia terombang-ambing dan penderitaan, saudaraku. Nah, jadi yang menzolimi diri kita itu adalah diri kita sendiri. Bermula dari kita sendiri, sehingga yang namanya manusia kita, nafs kita, jiwa kita justru menyiksa kita sendiri. Padahal Allah mengatakan, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mengingkari ruh, mengingkari rasa diri, mengingkari kita, saudaraku. Sudah diwanti-wanti oleh Allah Rasul. Tetapi apa daya, belum lagi nafs kita, jiwa kita, manusia kita mengingkari kita,
Kita duluan sudah mengingkari Allah dan Rasul. Itu makanya kita tersiksa dalam hidup ini. Kita mau kaya, pangkat tinggi, harta banyak. Karena tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, kita tersiksa, saudaraku. Karena kita dijajah oleh manusia, jiwa, nafs yang terbuat dari 4 anasir tadi. Kita ikuti selera dan kehendak tabiat sifat dia. Kan kita tahu bahwa manusia itu dia terbuat dari 4 anasir kan. Anasir angin namanya roh rehan, sifatnya pantang kelintasan. Tidak mau melihat orang kaya, tidak bisa melihat orang hebat, tidak bisa melihat orang pintar, tidak bisa melihat orang berhasil, timbul kebenciannya, timbul iri dengkinya. Itu yang diikutkan oleh ruh. Itu. Kemudian manusia tadi terbuat daripada anasir air namanya roh rahmani. Bawaannya pantang kerendahan, mau tinggi saja, mau hebat dia saja, paling suci dia, orang lain salah, orang lain tidak benar. Itu diikuti oleh ruh. Kemudian manusia itu terbuat daripada anasir tanah namanya roh jasmani, sifatnya rakus, pantang kekurangan. Sudah kaya, ngambil hak orang, sudah berpangkat, menindas orang, sudah banyak harta, masih mengumpulkan harta yang haram. Itu yang diikuti oleh ruh. Kemudian manusia itu terbuat daripada anasir api, namanya roh idafi. Sifatnya pantang tersinggung, tidak mau kalah. Apapun yang terjadi, dia tersinggung. Kalau dia berdebat, dia tidak mau kalah, tidak mau kompromi. Dia brutal, dia keras, dia kejam. Itu yang diikuti oleh ruh. Padahal ruh itu tidak punya kepentingan terhadap dunia ini, saudaraku. Tidak ada kepentingan. Makan, minum, pakaian, kendaraan, rumah, tidak penting roh itu. Yang punya kepentingan itu adalah yang namanya manusia tadi. Nafs tadi, jiwa tadi. Casing ini. Begitu terjajahnya ruh tadi. Oleh karena dia tidak mau mendekati Allah dan Rasulnya. Itunya maka dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Mereka berdarah-darah dalam kehidupannya. Membawa misi dakwah. Membawa konsep Allah dan Rasul. Agar kaumnya jangan sampai tersiksa oleh hawa nafsu dunia syaitannya. Bahkan tidak hanya itu. Dia disakiti, dia diancam, bahkan dibunuh oleh kaumnya sendiri. Padahal dia ingin membawa semua jiwa tadi, ikut ruh, semua ruh tadi, ikut dirinya kepada Allah dan Rasul. Itu intinya. Jadi kalimat wa aminu bima anzaltu fikum di era zaman Nabi Muhammad, maksudnya ikutlah, imanilah, percayalah apa yang disuarakan oleh Nabi Muhammad, dikatakan oleh Nabi Muhammad, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Karena itu daripada Rasul, saudaraku. Rasul itu daripada Allah. Nah, di era sekarang, ikutlah keterangan kitab Quran. Karena itulah suara Allah, suara Rasul. Kata Allah, kata Rasul. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah kepada kaum waktu itu. Ditulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang kulit hewan, dan daun-daun serta batu. Ada hadir hari ini di depan kita dalam bentuk buku. Ikutilah itu. Sebagai apa? Sebagai pedoman. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah ikutilah ruh, rasa diri yang ianya datang dari Rasul-Rasul daripada Allah. Agar manusia ini jadi orang baik dan benar, bisa bersama ruh kembali kepada Tuhannya nanti, saudaraku. Itulah yang disebut dengan wa aminu bima anzaltu fikum. Berimanlah kamu kepada Dia yang sudah kuturunkan ada di dalam dirimu, kata Allah Rasul. Dia menunjuk kepada roh itu, saudaraku. Itu, ya.
Kemudian di akhir daripada ayat 41 itu ada kalimat yang berbunyi wala tastaru bi ayatina samanan qalila. Jadi kalimat ini dikatakan oleh Allah dan Rasul kepada manusia, kepada jiwa yang ianya terbuat dari 4 anasir. Janganlah kamu jual ayatku itu, ruh itu, mukmin itu dengan harga yang sedikit. Itu saudaraku. Jadi nafs, jiwa atau manusia yang terbuat dari 4 anasir ini sangat berbahaya. Kalau dia sudah sempat menguasai ruh tadi, diri kita sebelah diri tadi, dijualnya kita saudaraku. Dijualnya. Nah, bagaimana cara dia menjual ruh tadi, rasa tadi, diri sebelah diri tadi? Kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 42. Apa bunyinya? Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu tukar yang hak itu dengan yang batil. Jangan kamu tukar yang hak itu dengan yang batil. Apa maksudnya ini? Kemudian jangan kamu sembunyikan yang hak itu. Padahal kamu tahu itu salah. Jadi jangan kamu tukar yang hak itu dan yang batil. Artinya janganlah kamu mendominasi kehidupan. Karena Allah Rasul ini berbicara kepada nafs, kepada jiwa, kepada manusia yang terbuat dari 4 anasir itu. Janganlah kamu mendominasi, menguasai, menentukan semua sikap kehidupan daripada ruh tadi. Jangan kamu rendahkan dia, jangan kamu hinakan dia, jangan kamu buang dia. Kamu utamakan, kamu utarakan kehendakmu, jangan begitu. Jadi dia menjual ayat tadi maksudnya dimajukan yang batil, dimundurkan yang hak. Dimunculkan yang batil, ditenggelamkan yang hak. Itu yang dimaksud dengan jangan kamu tukar yang hak dengan yang batil. Jangan kamu sembunyikan yang hak itu padahal kamu tahu. Kan begitu maksudnya. Wa talbisul haqqo bil batil wa la taktumul haqqo wa antum ta'lamun itu. Jangan, kata Allah. Jangan, kata Rasul. Dia berbicara kepada manusia, kepada nafs, kepada jiwa yang terbuat dari 4 anasir itu, saudaraku. Kan sangat jauh ini pembicaraannya ini. Saya katakan sekali lagi, jangankan orang di luar agama Islam. Orang beragama Islam pun belum tentu paham maksud kalimat ini. Ini kalau bukan Allah dan Rasul melalui orang tua kita mengajarkan, tidak ngerti pula kita. Apalagi mau menjelaskan melalui video, wah berat. Nah ini saudaraku. Nah itulah apa yang terjadi. Hukum bisa dibeli. Hakim bisa dibeli. Keputusan bisa dibeli dengan uang. Karena uang itu bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, bisa beli pakaian, bisa beli makanan, apa saja. Bisa mengantarkan kita ke Amerika, ke Belanda, kemana, berrekreasi, bersenang-senang. Yang bersenang-senang itu bukan ruh, tetapi tubuh dan jasad. Yang ada 4 asir dalamnya. Kalau ruh itu tidak penting, rekreasi, tidak perlu makan minum, tidak perlu pakaian, tidak perlu kendaraan, saudaraku. Karena dia sudah terjajah, maka ruh tadi, nafs tadi, diri kita sebelah diri tadi, al-haqqu min rabbik tadi, ditenggelamkan, ditutup, diganti dengan kesenangan hawa nafsu dunia syaitan. Ini yang dimaksud dengan
kalimat itu tadi. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan uang receh. Caranya adalah kamu utamakan kamu mundurkan dia. Kamu dulukan yang batil, kamu tenggelamkan yang hak, sehingga dia tidak nyata dan tidak tampak. Sementara dalam penampilan kamu seperti hak, kamu seperti yang punya rasa, punya wibawa, padahal kamu adalah bajingan, kata Allah dan Rasul. Kamu munafik, kamu bungkus dirimu seperti kiai dan ulama, seperti orang yang paham hukum, tetapi kamu mengkhianati semuanya. Selesai kamu itu. Nah itu saudara pahamnya itu.